Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puja-puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kaya yang telah mempertemukan kita dalam majelis Anten-Anten Nunggu Buko hari ini untuk edisi 19 Ramadan 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 21 April 2022-nya. Dan pastinya salawat beriring salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kali ini pastinya berjumpa kembali bersama aku Mang Cek Nopal untuk gawai Anten-Anten Nunggu Bukonyo. Dan juga pastinya kami ucapkan terima kasih juga untuk segenap sponsor, yaitu Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Rumah Makan Minang Raya Duo, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan alhamdulillah pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko, kita sekarang sudah memasuki 19 Ramadan 1443 Hijriah. Dan pastinya sekarang masih semangat untuk beribadah di bulan Ramadannya. Dan sama halnya di majelis Anten-Anten Nunggu Buko hari ini, kita akan bawa ke tema tentang merasakan manisnya ibadah. Nah, ibadah apa yang sudah dilakukan oleh pemirsa, dan telah hadir di sini guru kita yang pastinya yang akan membawakan tausiah ya. Assalamualaikum Habib Mahdi Muhammad Sahab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah. Sudah lama tidak bertemu, tapi alhamdulillah sekarang tambah semangat, tambah cetar baik kalau Juwong Palembang tuh ya. Alhamdulillah. Baik, Habib, ini menarik nian, di mana tema kita hari ini merasakan manisnya ibadah. Ini manis ibadah seperti apa, Habib? Silakan, kami persilakan untuk tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa terus merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Dan hari ini hari yang ke-19 dari ibadah di bulan suci Ramadan. Dan setiap apapun di dalam kehidupan ini, karena kita adalah manusia yang terdiri dari dua dimensi, jasmani dan rohani, maka ini kan perlu pasokan logistik makanan. Dan makanan yang dirasukkan oleh jasmani, yang dimasukkan ke dalam jasmani itu ada rasanya. Indra perasa kita adalah lidah. Ketika kita bicara tentang rohani, rohani juga butuh makanan. Makanya kita sering dengar, kalau dengar ceramah, mari sama-sama kita dengarkan santapan rohani. Nah, santapan rohani itu juga ada rasanya. Namun yang disantap ada rasanya. Tapi yang menjadi indera perasanya adalah hati. Oleh karena itu, hampir setiap ibadah yang kita lakukan, hampir setiap rutinitas yang kita lakukan itu memiliki rasa. Cuman terkadang apakah kita bisa menikmatinya, merasakannya atau tidak. Kalau kemarin ketika kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 misalnya, kita tahu bahwa salah satu yang menjadi kalau bahasa kita ini apa, orang terindikasi kena COVID, terindikasi kena virus corona, katanya kalau dia hilang rasa, hilang bau, kalau sudah hilang penciuman, habis itu hilang rasa, ya, nak makan pempek sama pakai minum cuko sama minum baju putih, tak katik rasa. Tak lemak rasa. Nah, pokoknya tidak katik rasa sama sekali. Minyak wangi sebotol disiram ke badan, tak ada sama sekali, cium sama sekali. Oh, ini COVID. Dan ini pasti kita sibuk. Pasti kita langsung berbagai macam cara. Ada yang kemudian konsul ke dokter, ada yang isolasi mandiri, ada yang macam-macam, panik dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika pernah kita merasakan hal yang sama ketika itu pada makanan-makanan rohani yang kita rasakan, yang kita cicipi, yang kita makan. Kadang-kadang kita duduk di majelis taklim tidak ada rasa. Kita sholat tidak ada rasa. Tak ada rasa sama sekali. Kita baca Quran tidak ada rasa. Duduk di majelis taklim tidak ada rasa sama sekali. Jadi itu ibarat kita anggap hanya rutinitas, tapi sama sekali kita tidak menikmatinya.
Tapi kalau orang-orang yang sudah dicicipkan oleh Allah rasanya, itu berbeda. Maka kita lihat ada orang yang sudah merasakan nikmatnya sedekah. Tambah dia sedekah, tambah dia rasa nikmat. Tambah dia sedekah, tambah dia semangat. Kenapa? Ada rasa yang tidak dicicipkan oleh Allah kepada orang lain, tapi dia sudah menikmati. Ada orang yang sholat, ketika dia sholat, tambah rajin dia sholat, tambah nikmat dia sholat, tambah rajin lagi dia sholat. Kenapa? Dia sudah menikmati rasanya. Ada orang yang ngaji Al-Quran, semakin dia baca Quran, semakin dia menikmati rasanya. Cita rasanya berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang dia lakukan. Dan itu sama dengan makanan jasmani. Kita makan rendang sama makan pempek, lain rasanya. Kita makan tunjang sama ini kita nak buka nak apa kan, tidak masalah, sambil ngelapang ke perut. Kita makan, kalau masuk makanan Palembang, kita makan kipau sama gelenak, lain rasanya. betul. Kita makan gonjing sama mentu, lain rasanya. Seluruh makanan ini ada rasanya. Yang pernah tahu banyak makanan sesuai sama porsi badan. Jadi makanan jasmani ada rasa dan berbeda cita rasanya. Makanan rohani juga ada rasa dan berbeda cita rasa dari setiap makanan tersebut. Dan ini menarik Jo, Habib, ini menjadi pertanyaan dari pemirsa anten-anten juga, raso yang cak mano yang diraso ke itu untuk makanan rohani? Macam-macam. Maka yang pertama misalnya keimanan, orang yang imannya kuat, yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, akan merasakan rasanya iman. Dzaqa ta'mul iman. Hadis Nabi yang ngomong, dzaqa ta'mul iman, akan merasakan rasa manisnya iman. Ta'am, ada rasa di iman tersebut. Orang yang imannya kuat, dia merasakan kenikmatan. Itu yang sulit untuk digambarkan dengan diungkapkan dengan pembicaraan. Karena rasanya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kita kalau ngerasakan, kita mana rasa lemaknya pempek ini. Iya, kalau masing-masing orang berbeda pasti. Iya, kalau misalkan kita analogi, bukan analogi tapi Allah memang sudah berjanji kepada kita kalau kita memberikan sedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita, seperti itu. Itu apakah termasuk nikmat juga? Itu janji yang dijanjikan. Tetapi kalau orang yang ada rasa yang dirasakan di hati ketika seseorang memberi, dia merasa nyaman, merasa nikmat, merasa tenang. Itu berbeda-beda juga di setiap tingkatan Jo, berbeda-beda sesuai dengan orang yang mencicipi makanan biasa. Baik. Sama dengan kita kalau wong yang paham cita rasa, makan pempek ini sama pempek ini beda rasanya. Beda rasanya. Tapi kalau yang lidahnya rusak, makan pempek ini sama baik rasanya. Jadi Allah itu sudah menentukan porsi-porsinya. Iya, dan mereka orang-orang yang dicicipi itu adalah orang-orang yang terpilih. Sama seperti dan itu bisa kita dapatkan kalau kita mau ikhtiarkan. Seperti tadi, kalau kita ridho Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Nabi kita, Islam sebagai agama kita. Dalam hadis yang lain Nabi ngomong 3 hal yang kalau itu ada pada diri kita, maka kita akan mencicipi manisnya iman. Nah, itu kita tahan dulu 3 hal yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pastinya untuk pemirsa anten-anten nunggu buko, setelah ini kami tunggu untuk yang pengen bergabung, telepon interaktif di 0711 38 0022. Tetap bersama kami. Mau kasih Mang Cek Bicek masih di anten-anten nunggu buko dengan tema kita merasakan manisnya ibadah dengan guru kita yaitu Habib Mahdi Muhammad Syahab. Tadi sudah sempat diceritakan juga di majelis kita tentang merasakan manisnya ibadah dan cita rasanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang sebenarnya setiap orang itu mempunyai taste-nya sendiri, rasanya sendiri untuk menikmati suatu rasa manisnya ibadah ini. Nah, ini tadi Habib tadi ada sempat terpotong tentang ungkapan dari Nabi Muhammad tentang manisnya ibadah ini seperti apa, Habib? Iya. Hadis Nabi SAW, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman." 3 hal yang kalau itu ada pada diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman. Nah, ternyata ada rasa manis dari iman. Ketika apa? Ketika pertama, ketika seseorang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia dicintai dari keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mencintai seseorang, ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah, illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Mencintai saudara sesama muslim, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, dan tidak ingin lagi kembali untuk kembali melakukannya. Maka orang yang seperti ini bisa merasakan manisnya iman. Jadi memang di setiap apapun yang ada di dalam syariat Islam, mulai dari keimanan, keislaman, rukun iman, rukun Islam, bahkan semua rangkaian ibadah itu, semua itu memiliki cita rasa. Orang yang berangkat umroh, berangkat haji, itu ada rasanya. Rasa itu tidak bisa diungkapkan. Maka orang yang sudah berangkat, kepengen berangkat lagi, dan seterusnya. Baik, Habib, kayaknya kita ada penelpon untuk sore hari ini. Kita terima terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Harmoko jadi Borang. Oke, silakan Bapak Harmoko pertanyaannya. Jadi pertanyaannya temanya tentang ibadah aja. Iya, manisnya ibadah. Iya, manisnya ibadah. Tapi tak tahu kalau kita jarang-jarang ini Pak Mano Pak kira-kira dulu supaya baca merasa dengan ibadah itu kayak. Siapa no? Ustaz siapa kalau boleh tahu? Ini dengan Habib Mahdi Muhammad Syahab. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Ya, Harmoko. yang saya tanyakan Pak Habib, bagaimana cara kita menikmatinya istilahnya? Sedangkan kami ini saya ini tunanetra gitu kan. Tapi masalah niat sholat, niat apa kan apa gitu kan. Tapi bagaimana kadang-kadang ya merasakannya itu kan kadang kita jarang-jarang istilahnya itu kan kadang gaji nggak genial enggak gitu. Ada karena terganggu dengan aktivitas ini kan bikin nanti kurangi ya bagaimana kan itulah pekerjaan kita. Gitu. Ikhtiarnya Pak ya. Itu Pak, itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Habib. Bagaimana caranya supaya bisa mencicipi itu? Ya, mesti latihan. Latihannya. Ada namanya kalau bahasa agama itu ada riyadhahnya, ada latihannya. Artinya kalau rasa itu di hati, maka harus disiapkan tempatnya. Hati itu harus disiapkan, harus dibersihkan. Makanya banyak cara. Pertama tadi ilmunya harus cukup. Sambil terus belajar, walaupun umur kita sudah tua misalnya, tetap belajar, duduk di majlis taklim, mana yang kurang dari ibadah kita lengkapi, mana yang belum baik kita cukupi. Itu semakin hari semakin harus ada peningkatan. Baik. Sama seperti halnya kita di dalam urusan dunia juga kepengen ada peningkatan, dalam urusan akhirat juga harus seperti itu. Setelah itu hati tadi sebagai tempatnya. Kalau kita tahu bahwa hati ini perlu diobati, karena hati yang sakit tidak akan bisa merasakan. Betul. Sama tadi dengan lidah kita yang sakit, Lagi kena sakit, COVID, tidak akan bisa merasakan makanan. Hati yang sakit juga tidak akan bisa merasakan itu. Maka obat hati itu ada 5, kata Sunan Bonang, tombok hati iku ono 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya, perlahan-lahan ngaji Quran, pahami maknanya. Yang kedua salat malam yang dilakoni. Ini sebetulnya di bulan Ramadan ada kalau baca Quran, salat malam itu tarawih, salat malam yang kita rutinkan, kita lakoni. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono, sama wong soleh kita kumpul. Alhamdulillah di bulan puasa kalau kumpul di masjid. Kalau di masjid bukan kumpulan wong soleh, di mana lagi kita nak dapat kumpulan wong soleh? Kalau Jiwong sekarang ini circle. Di mana lagi kita nak temui mereka? Kan? Betul. Kalau Jiwong ada seluruh orang di masjid itu wong soleh. Di mana lagi kita nak ketemu wong soleh? Jadi bulan Ramadan ini kesempatan. Yang keempat, melaparkan perut di bulan Ramadan. Kemudian zikir yang didawamkan, yang dirutinkan. Ini kalau kita lakukan hal-hal seperti ini, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita ini siap, hati yang sehat, dan setiap ibadah yang kita lakukan, setiap hal baik positif yang kita lakukan bisa kita rasakan manisnya, bisa kita rasakan nikmatnya. Baik, jadi itu dia salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan nikmat, yaitu manisnya ibadah. Ya, kalau tadi seperti halnya lidah sebagai indera perasa jasmani harus kita buat dia sehat.
supaya kita bisa merasakan semua makanan yang kita cicipi. Hati sebagai indera perasa makanan rohani juga seperti itu. Baik, dan Cak Nyo ada penelpon lagi, Habib, kita terima dulu untuk sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Sama Pak Herman PM di Lalang, Sumbawa, Banjarmasin. Wih, jauh juga. Bapak Herman, silakan pertanyaannya Bapak Herman. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di acara anten buku-buku. Kalau dua pertanyaan, kalau menurut sholat ini adalah tiang agama, gitu kan? Kalau orang yang tidak mau sholat, sedangkan badannya sehat, itu bagaimana Pak Ustaz disamakan dengan malaikat berjalan apa? Mayit berjalan itu. Iya, dia kan sehat, Pak Ustaz. Sehat, tegar, tapi tidak mau sholat, gitu Pak Ustaz. Tidak mau sholat ya? Iya. Oke. Itu hukumnya bagaikan bangkai berjalan apa mana sih? Ibaratnya maaf, tapi gitu kan. Nah, kedua Pak Ustaz, kalau misalnya kita sakit maini, ibaratnya Pak Ustaz ya, kita sekarang lagi sakit Pak Ustaz. Lagi sakit, badan meriang, lemes gitu kan. Nah, kita tuh ingat selalu ke sana Pak Ustaz. Ingat selalu ke sana, lalu tuh nangis gitu kan. Apa artinya gitu kan. Nah gitu. Jadi Pak Ustaz, itu dua pertanyaan dari saya, dari Herman PM yang ada di Lalang, Sumbawa, Banjarmasin. Terima kasih semuanya Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Habib. Ya, berbahaya bagi orang yang Sehat dan mampu jasmani rohani, tidak ada uzur meninggalkan sholat. Dan ada orang meninggalkan sholat itu dua macam. Memang dia mengingkari kewajiban sholat dan ini hukumnya bisa murtad dia. Ada yang meninggalkannya itu karena malas. Dan orang seperti ini dinasehati, disuruh tobat, disuruh ini, dan kalau tidak boleh dihukum oleh hakim dalam hal ini kalau itu di bawah pemerintahan Islam. Nah, jadi rata-rata orang sholat itu yang ditinggalkan sekarang ini malas. Kecuali kalau ada orang-orang yang memang mengingkari kewajibannya. Berarti kalau malas itu tadi murtad termasuk? Enggak, kalau murtad dia maksiat itu kan dosa besar. Kalau meninggalkan sholat itu dosa besar dan tidak bisa ditutupi dengan yang lain. Makanya memang harus hati-hati dengan hal tersebut, dan ini merupakan tiang agama sebagaimana yang kita pahami. Barang siapa yang meninggalkannya sama dengan dia merobohkan agama. Artinya agama dia runtuh. Dia meruntuhkan bangunan agamanya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Bapak tanya masalah dia sakit. Kalau sakit kadang-kadang ingat mati. Ingat mati dan Caknya masa lalu juga. Ingat masa lalu atau ingat mati. Kalau ingat masa lalu, dosa-dosa dan lain-lain bagus. Artinya memang sakit itu kafarah lidzunub. Allah siapkan juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, memang dosa harus kita ingat, walaupun tidak harus kita cerita ke sama orang lain. Betul. Harus kita ingat bahwa kita ini dosa dan berdosa sama Allah, minta ampun sama Allah. Dan yakin Allah Maha Pengampun. Para nabi, para rasul terus minta ampun sama Allah. Nabi Adam itu melanggar sedikit saja, makan buah khuldi, sampai kaki yaumil kiamah dia ingat dengan dosanya itu. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa tapi istighfar terus. Maka kita ketika kita tahu bahwa kita dosa, saat kita sakit ingat dengan dosa itu, minta ampun sama Allah. Agar sakit ini juga jadi kafarah, jadi penghapus dosa-dosa. Atau kalau itu jadi ingat ke kita mati juga bagus. Tapi jangan kemudian jadi buat kita beduh. Kadang ada orang baru sakit dikit langsung pikir aja sudah ngelayong kemana-mana, lah mati, malaikat Israel datang. Ada malaikat bakal nyambut nyawaku. Optimis bahwa setiap Allah nyuk penyakit ada obatnya. Setiap Allah nyuk penyakit, Allah akan berikan kepada kita dawanya. Tidak Allah turunkan penyakit kecuali di situ ada obatnya. Tidak mungkin penyakit itu ada tanpa obat yang bisa menyembuhkannya. Seperti kemarin kita seolah-olah kita jadi ragu ini corona nih ada obatnya, tidak ada obatnya. Cuma mungkin ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu. Masih proses. Yang kedua, ingat mati, bagus ingat mati. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi untuk ingat mati minimal 2 kali sehari.
Salah satunya dengan doa kita waktu tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku hidup, dengan nama Allah aku mati. Ingat mati. Padahal nak tidur. Tapi cerita mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah aku mati. Padahal bangun tidur, apa hubungannya? Karena tidur itu serupa dengan mati. Dan memang kita disunnahkan untuk sering-sering mengingat kematian. Maka Nabi ngomong, aksiru min dzikri hadimul ladzat. Banyak-banyak mengingat pelenyap segala keledatan. Tak ganti lagi kalau lemak makan apapun kalau sudah mati. Baik, terima kasih Habib. Dan juga pastinya kami tunggu di segmen ketiga, karena segmen ketiga kali kita ada kuis Ramadan Beras Raja. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung anten-anten Nunggu Buko. Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk by Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Jadi segmen ketiga jangan lupa di 0711 38 0022 akan ada kuis Ramadan. Tetap bersama kami. Alhamdulillah kita masih di anten-anten Nunggu Buko untuk edisi 19 Ramadan 1443 Hijriah. Dan juga siap-siap untuk Mang Cek Bicek, siap-siap handphone karena kage kita ada telepon interaktif di kuis Ramadan Beras Raja di 0711 38 0022. Dan Habib ini sebagai informasi juga untuk pemirsa anten-anten Nunggu Buko bahwa Beras Raja ini mudah didapat di pasar-pasar tradisional dan juga supermarket serta warung-warung dekat rumah Mang Cek Bicek. Jadi gampangnya untuk dapatkannya. Beras berkualitas dari Sumatera Selatan. Baik, Bib, ini balik ke tema kita. Di mana tema kita ini menariknya merasakan manisnya ibadah. Bisa dinikmati di dunia juga kenikmatan itu. Dan ganjarannya untuk di akhirat jelasnya seperti apa, Bib? Jelas semua ibadah itu Allah sudah menyiapkan ganjaran yang sudah disiapkan. Di dunia bisa dirasakan, di akhirat juga bisa dirasakan. Orang yang di dunia sholatnya rajin rapi, maka sholat itu bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Itu bagian dari ganjaran yang didapatkan di sini. Orang yang sedekah, Allah ganti sekian kali lipat, bakal nambah hartanya, bakal diberkahi, bakal berlimpah. Itu juga ganjaran yang didapatkan. Orang yang puasa, dia bakal sehat. Sumu tasihu, kata Nabi. Puasa kalian bakal sehat. Itu bagian dari ganjaran yang didapatkan. Belum nanti yang disiapkan oleh Allah dari berbagai macam kenikmatan hidup setelah dia wafat dan ketika nanti menikmati surganya Allah insya-Allah. Jadi semua itu dirasakan bahkan oleh orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang pernah mencicipi rasa itu. Maka kita saksikan orang yang baca Al-Quran satu hurufnya dapat pahala di sisi Allah. Alif Lam Mim, alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Dilipat gandakan lagi oleh Allah Ta'ala. Orang yang sholat kemudian berjamaah, dilipat gandakan lagi ganjarannya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua, di dunia dia dapat fadilah, dapat keberkahan, di rezekinya dimurahkan dan lain-lain. Kaget di akhirat, lebih lagi dia dapatkan. Baik. Begitulah yang namanya balasan yang disiapkan oleh Allah. Maka kita lihat ada orang-orang yang kadang-kadang baca Al-Quran bagi dia merasa nikmat luar biasa. Diceritakan seorang namanya Imam Muhammad Jamalul Lail, itu kalau baca Al-Quran dari lidahnya keluar manis seperti manisnya madu. Dia merasakan bacaan Quran itu seperti dia minum madu. Kita minum sirup lagi tak pernah. Minum madu ini. Sehingga dia ngomong kalau siang hari bulan Ramadan ini tidak berani dia baca Quran. Takut kaget pahala puasanya jadi berkurang. Ngapa cak itu? Karena dia tadi ada rasa madu, padahal bukan dia minum madu. Bukan minum madu, tapi jadi ngerasa. dia baca lebih, dia kepengen menikmati nikmatnya puasa, melaparkan perut, rasa seperti yang kita rasakan setelah puasa. Tapi kalau dia tadi nyicip itu tadi,
rasa hilang. Jadi dia baca Qur'annya malam hari. Baik, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga, Bib, kita sekarang sudah masuk di kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, jadi diaturi untuk Mang Cek Bice di kuis Ramadan Beras Raja di 0711 38 0022 karena berkesempatan mendapatkan beras raja sebesar atau seberat 10 kg. Yang pastinya jangan lupa passwordnya yaitu beras raja mantap KT tandingannya. Dan siap-siap untuk Mang Cek Bice karena cuma 2 pemenang yang berkesempatan mendapatkan hadiah ini di setiap harinya. Jadi silakan langsung bergancang di 0711 38 0022 dan kita masih ngebahas tentang tema kita yaitu merasakan manisnya ibadah. Dan Habib tadi sudah menyampaikan juga tentang poin-poin dan juga nikmatnya kalau kita sudah mendapatkan rasa yaitu kenikmatan beribadah terutama di bulan suci Ramadan ini Habib ya. Dan banyak ikhtiar tadi sudah Habib sampaikan juga bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kenikmatan beribadah itu. Baik, dan silakan untuk pemirsa di kuis Ramadan Beras Raja untuk edisi hari ini 19 Ramadan 1443 Hijriah. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Ahmad Kurniawan di Papera. Ahmad Kurniawan. Oke, siap dengan pertanyaannya? Siap. Tapi sebelumnya passwordnya jangan lupa. Passwordnya apa? Ya. Beras Raja? Ya, mantap kasih tandingannya. Alhamdulillah. Pertanyaannya, sebut ke sponsor Beras Raja dalam anten-anten nunggu buko hari ini. A. Beras Ransum. B. Beras Raja. B. Beras Raja. Yakin? Yakin. Iya, karena sudah Mang Cek Nopal sebut ke tadi. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Bapak telah mendapatkan hadiahnya. Oke, silakan nanti didata oleh tim kami. Terima kasih. Dan masih kami tunggu untuk sikop penelpon lagi yang berkesempatan mendapatkan hadiah Beras Raja di 0711 38 0022. Baik, Habib. Tadi sudah disampaikan juga tentang uang-uang yang mendapatkan kenikmatan dunia, insya Allah mendapatkan ibadah, mendapatkan amal ibadah juga. Lantas apakah mereka terhindar dari api neraka, Habib? Ya, ketika dia melaksanakan ibadah, ketika dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, dan ini tidak diberikan kecuali kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Maka ridha dan cinta Allah itu cukup untuk menghantarkan mereka masuk ke surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Maka itulah yang harusnya kita harapkan dari setiap ibadah. Ibadah kita ini sebetulnya banyak kurangnya. Ilmunya kurang, mungkin bahkan jumlahnya kurang, segalanya kurang. Khusyuknya kurang, bahkan kadang-kadang campur dengan macam-macam, tapi dengan berkah. Baik, Habib, kita terima dulu untuk peserta kuis Ramadan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beras Raja. Beras Raja mantap tak kasih tandingannya. Luar biasa. Dengan Bapak siapa di mana? Dan Muksin, dia Kabaring. Bapak Muksin di Jakabaring. Bapak sudah siap dengan pertanyaannya, Pak? Sudah siap. Baik, pertanyaannya adalah apa moto Beras Raja di acara anten-anten nunggu buko? A. Beras Raja mantap katik tandingannya. B. Beras Raja pulenian. Jawabannya apa? Yakin? Beras Raja mantap kasih tandingannya. Alhamdulillah, selamat Bapak mendapatkan hadiah Beras Raja. Baik, terima kasih atas 2 pemenang yang telah mendapatkan hadiah persembahan dari Beras Raja. Dan pastinya jangan lupa untuk Mang Cek Bice selalu bawa KTP dan juga fotokopi KTP-nya untuk bawa ke hadiah. Dan pastinya kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, Habib, ini tidak terasa ini sudah segmen terakhir kita hari ini. Mungkin ada pemirsa anten-anten yang nunggu buko hari ini baru nyaksi ke ini dan pengen tahu tentang tema kita merasakan manisnya ibadah. Boleh kita simpulkan, Habib? Baik, jadi kesimpulannya kita harus mengupgrade ibadah kita ini bukan hanya menjadi ibadah fisik, bukan hanya ibadah jasmani, tapi juga ibadah rohani. Karena yang nanti akan kita menghadap kepada Allah ini bukan cuma jasmani kita, jasad kita ini rusak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hati kita itulah yang menentukan segalanya.
Maka tugas kita sekarang bagaimana menjadikan ibadah ini bukan cuma menjadi ibadah yang sifatnya fisik, bukan yang sifatnya jasmani, tapi juga ibadah yang dirasakan oleh rohani kita. Sama halnya seperti kita merawat jasmani kita dengan berbagai macam hal, mulai dari dimandikan dia, dibersihkan dia, dan segala macam. Maka rohani kita juga seperti itu dengan ibadah yang kita lakukan. Sehingga nanti hasilnya ini akan membuat kita bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Dan kalau orang sudah merasakan kenikmatan di dalam ibadah, merasakan manis dan lezatnya ibadah, maka dia akan merasakan ibadah itu bukan lagi hanya sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sudah merupakan hal yang dia sendiri merasakan kenikmatan di situ. Kalau dia tidak bisa melakukannya, maka dia susah. Orang yang biasa baca Quran, ketika tidak bisa baca Quran dia susah. Orang yang biasa sedekah, saat tidak bisa sedekah dia susah. Gelisah dia. Jadi itu karena dirasakan oleh hatinya tidak nyaman. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah cicipkan kepada kita rasa ini sedikit demi sedikit, walaupun tadi tidak baca langsung sekaligus karena memang kita banyak kurangnya. Tapi minta sama Allah, kalau sebelum maut ajal menjemput kita, minimal sudah tercicip manisnya ibadah. Amin. Manisnya zikrullah, manisnya salawat, manisnya amalan-amalan saleh yang kita lakukan, agar membuat kita semakin yakin. Ketika merasakan nikmat itu semakin yakin kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib Mahdi Muhammad Syahab yang telah mengisi majelis anten-anten Nunggu Buku hari ini. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpahi kita. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, bahwa semoga kita, baik itu pemirsa anten-anten Nunggu Buku dan juga kita dewe, bisa menikmati, yaitu nikmatnya beribadah dengan cara-cara dan juga taste-nya tersendiri pastinya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu dilimpahkan keberkahan. Dan jangan lupa, ini masih kita berlomba untuk beribadah di bulan suci Ramadan, karena kurang lebih ada 11 hari lagi. Ya, 11 ataupun 10 hari lagi untuk kita beribadah di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketinggalan untuk beribadah. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung program anten-anten Nunggu Buku. Kami ucapkan terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Tudung Saji, Papa House, Lauk Pauk Bay Nopi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan juga Pempek Cek Ani. Dan alhamdulillah sudah selesai acara anten-anten Nunggu Buku kita hari ini. Selalu saksi ke anten-anten Nunggu Buku di bulan Ramadannya, kurang lebih dari pukul 4.45 sorenya sampai merapat menunggu bukunya. Dan akhir kata, aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan anten-anten Nunggu Buku yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.